Halo anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran matematika kelas 6 SD Patra Dharma 1 Balikpapan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang volume bangun ruang gabungan. Adapun bangun ruang yang akan kita pelajari terdiri dari dua bangun ruang, masing-masingnya yaitu bangun ruang yang terdiri dari balok dan limas segi 4, juga bangun ruang yang terdiri dari tabung dan kerucut. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Yang pertama, sebuah bangun ruang terdiri dari bangun ruang balok dan juga limas segi 4 dengan ukuran panjang balok 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Selanjutnya juga diketahui tinggi dari puncak limas sampai ke alas balok yaitu 13 cm. Kita akan menentukan volume dari bangun ruang tersebut. Nah, anak-anak, sebelum kita menentukan volume dari bangun ruang tersebut, ada baiknya kita tuliskan atau kita tentukan unsur-unsur yang sudah diketahui pada masing-masing bangun ruang. Karena tinggi balok 5 cm, maka dapat kita tentukan tinggi limas yaitu 13 cm dikurangi 5 cm. Diperoleh 8 cm, sehingga untuk limasnya sendiri tinggi dari puncak sampai ke alas limas itu adalah 8 cm. Selanjutnya, jika kedua bangun ruang tersebut kita pisahkan, yang bagian atas merupakan bangun ruang limas segi 4 dan yang bawah merupakan bangun ruang balok dengan ukuran panjang alas limas segi 4 yaitu 12 cm ya, karena bersesuaian dengan panjang dari balok sehingga ukurannya sama. Juga lebar dari alas limas tersebut 6 cm bersesuaian dengan lebar dari balok. Dan juga tadi kita sudah menentukan tinggi limas yaitu 8 cm. Nah, jika unsur-unsur dari kedua bangun ruang tersebut sudah kita ketahui semua, maka kita dapat dengan mudah menentukan volume dari masing-masing bangun ruang tersebut. Nah, untuk menentukan volume dari bangun ruang tersebut, dapat kita gunakan aturan volume gabungan atau volume dari bangun ruang tersebut adalah volume limas ditambah dengan volume balok. Baik, kita tentukan yang pertama yaitu volume limas. Ini bebas ya anak-anak, bisa yang pertama volume balok ataupun volume limas terlebih dahulu. Bapak akan menentukan terlebih dahulu volume limasnya. Dengan rumus volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya kita ganti masing-masing 1/3-nya tetap. Ini karena ini merupakan aturan atau rumusnya. Kemudian luas alas, kita perhatikan alas limas berbentuk persegi panjang. Sehingga luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Kita ganti 12 dikali 6. Selanjutnya dikali dengan tinggi limas yaitu 8 cm. Dapat kita bagi 3/3 hasilnya 1 dan 12 dibagi 3 hasilnya 4.
diperoleh bentuk perkalian yang lebih sederhana, yaitu 4 dikali 6 dikali 8 sama dengan 192 cm kubik. Itu untuk volume limasnya. Berikutnya kita menentukan bangun ruang balok. Volume balok panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian kita ganti panjang balok 12 cm, lebarnya 6 cm, dan tinggi balok 5 cm. Hasil perkaliannya diperoleh 360 cm kubik. Sehingga volume bangun ruang tersebut adalah volume limas ditambah volume balok, di mana volume limas 192 cm kubik ditambah volume balok 360 cm kubik. Hasil penjumlahan dari kedua bangun ruang tersebut adalah 552 cm kubik. Sehingga bangun ruang yang tadi menjadi satu itu diperoleh 552 cm kubik. Jadi begitu ya anak-anak, kita tentukan dulu masing-masing bangun ruang, kemudian kita tambahkan jika bangun ruangnya merupakan bangun ruang gabungan. Baik anak-anak sekalian, kita ke contoh soal yang kedua ya, yaitu bangun ruang yang terdiri dari tabung dan kerucut. Diketahui ukuran atau diameter alas tabung 14 cm, tinggi tabung 18 cm, kemudian tinggi kerucut sudah diketahui yaitu 15 cm. Nah, ini soal yang ini beda anak-anak ya dengan soal yang pertama. Kalau soal yang pertama tadi diketahui dari puncak bangun yang atas sampai ke sampai ke alas bangun yang bawah. Ya, tetapi di soal ini berbeda, masing-masing tinggi dari masing-masing bangun ruang itu sudah diketahui. Sehingga kita akan lebih mudah untuk mengerjakan soal yang kedua ini. Nah, jika kita pisahkan, yang atas berbentuk kerucut dan bangun ruang yang bawah berbentuk tabung. Untuk kerucut, diketahui diameter alasnya sama dengan diameter tabung yaitu 14 cm. Nah, selanjutnya kita data terlebih dahulu ya. Tinggi kerucut 15 cm, kemudian jari-jari atau disingkat R 7 cm. Nah, jari-jari ini diperoleh dari diameter 14 cm nya, kemudian dibagi 2, hasilnya 7 cm. Juga sama halnya dengan tabung yang diameternya 14 cm dibagi 2, diperoleh jari-jari 7 cm. Nah, unsur-unsur dari masing-masing bangun ruang sudah kita ketahui semua. Sekarang kita akan menentukan volumenya. Untuk menentukan volume dari bangun ruang tersebut, yaitu gabungan dari volume kerucut ditambah dengan volume tabung. Kita tentukan yang pertama yaitu volume kerucut. Volume kerucut rumusnya 1/3 dikali Pi kali R kali R kali T. Kemudian kita ganti masing-masing nilainya, 1/3 tetap. Kemudian Pi kita ganti dengan 22/7 ya. Kenapa kita gunakan 22/7? Karena jari-jari atau R-nya ini merupakan kelipatan 7. Sehingga dikali 7 dikali dengan tinggi kerucut yaitu 15 cm. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan soal tersebut, kita data terlebih dahulu bilangan-bilangan yang berada pada posisi pembilang dan juga yang berada pada posisi penyebut. Ya, pembilang ini bagian atas ya. Berarti 1 dikali 22 dikali 7 kali 7 kali 15.
Kemudian untuk yang bagian penyebutnya yaitu 3 dikali 7. Kemudian ada angka-angka yang bisa kita sederhanakan atau kita bagi. 3 bagi 3 hasilnya 1. Kemudian 15 bagi 3 hasilnya 5. Dan juga 7 bagi 7 hasilnya 1. Tidak perlu Bapak tuliskan satunya ya. Sehingga kita peroleh bentuk yang lebih sederhana yaitu 1 dikali 22 dikali 7 dikali 5. Hasil perkaliannya 770 cm3. Baik, kita tentukan volume bangun ruang yang kedua yaitu tabung dengan rumus Pi dikali R kali R kali T. Kita ganti nilai Pi-nya dengan 22/7. Kemudian R-nya dengan 7 dan tinggi tabungnya 18 cm. Selanjutnya kita bagi 7 bagi 7 hasilnya 1. Diperoleh bentuk yang lebih sederhana 22 dikali 7 dikali 18. Hasilnya 2772 cm3. Nah, dengan demikian kita peroleh volume dari bangun tersebut yaitu volume kerucut ditambah volume tabung, berarti 770 ditambah volume tabungnya 2772 cm3. Hasil penjumlahannya kita peroleh 3542 cm3. Nah, anak-anak, demikian pelajaran atau materi yang hari ini Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik. Namun, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.